Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, di hari yang berkah ini, hari Jumat ya, dan menjelang berbuka puasa, ini adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa ataupun kita melaksanakan aktivitas dakwah ya. Salah satunya adalah acara pada hari ini, yaitu acara ngecas ngobrol bareng Ustadz Ciracas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang memberikan materi adalah Al Ustadz Muhammad Marsi. Beliau sudah hadir dan yang kami hormati Ustadz Marsi ya, semoga rahmati beliau, memberi kesehatan kepada beliau. Beliau ini adalah sepuh kita. Beliau sudah malang di dunia dakwah ya, khususnya di tanah air. Beliau juga atau Khadimul Rumah Quran Muaz Al-Mukri yang bertempat di Ciracas, dan beliau juga mentor kita semua, guru kita semua di Ciracas khususnya. Dan acara hari ini berlangsung tidak lain dan tidak bukan adalah berkat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan, keimanan dan keislaman, sehingga mampu melaksanakan satu aktivitas yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menyingkat waktu, hari ini tema pada hari ini adalah Ramadan bulan dakwah, mewujudkan Islam kafah. Jadi momen Ramadan ini insya Allah kita gunakan untuk tholabul ilmi yang pada hari ini disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Marsi dengan tema yang sangat menarik ya, dalam Ramadan ini sebagai bulan dakwah dalam rangka untuk mewujudkan Islam kafah. Setelah beliau memaparkan materinya, ada sesi tanya jawab yang kita berikan kesempatan kepada Ikhwan Fillah semua untuk bertanya kepada beliau ya, sampai waktu kita sampai jam 17:50 atau menjelang berbuka puasa. Baik, untuk waktu dan tempat kita persilahkan kepada Al Ustadz Muhammad Marsi. Tafadhol Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Shadaqallahul adzim, shadaqa Rasulullah Nabiyil Karim. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah waktu untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan Ramadan bulan dakwah untuk mewujudkan Islam kafah. Jamaah rahimakumullah, dakwah itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tugas dakwah ini. Oleh karena itu
tugas utama seorang nabi itu adalah dakwah. Karena dakwah itu adalah cara untuk menyeru, mengajak agar manusia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dakwah itu adalah untuk mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat Islam. Dakwah itu menuntut pengorbanan. Dakwah itu menuntut kesungguhan. Dakwah itu ibarat seseorang yang tinggal di gurun, di mana di gurun itu sangat panas, tidak ada sumber mata air. Oleh karena itu, dakwah itu ibarat air yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang sedang kesulitan mendapatkan air. Oleh karena itu, bagaimana dakwah ini agar bisa sampai? Maka Rasulullah adalah suri toladan kita. Sahabat adalah orang-orang yang terbaik bersama Rasulullah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatin hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabb-nya bil hikmah, yakni bil ilmu, wal mau'idatil hasanah, dan dengan mau'idah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan cara-cara yang baik. Artinya, rahimakumullah, perintah dakwah itu adalah perintah tugas utama para nabi, yang kemudian diikuti oleh para sahabat, yang kemudian diteruskan oleh para ulama, para asatid, para guru, dan kepada seluruh kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus menyampaikan dakwah? Agar manusia itu faham, agar manusia tahu apa yang seharusnya dia lakukan hidup dan kehidupan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, dakwah itu adalah ajakan agar seseorang masuk ke dalam Islam. Dakwah itu adalah cara bagaimana Islam itu difahami. Bagaimana Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dengan dakwah itulah maka terjadi perubahan. Pada kesempatan kali ini, kita sekarang hidup di tengah masyarakat, di mana fakta di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan, kebodohan, kedoliman, kemerosotan moral, kemudian ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ini adalah faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita diberikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Namun petunjuk itu baru sebatas dibaca. Baru sebatas difahami. Belum sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan penjelas tentang hidup dan kehidupan ini. Kapan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan bisa memberikan jalan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk ini ketika Al-Quran itu diterapkan. Namun fakta hari ini Al-Quran belum bisa diterapkan. Maka apa yang terjadi ketika umat ini menjauhkan, meninggalkan apa yang menjadi petunjuknya? Maka disitulah muncul masalah-masalah. Akhirnya apa? Umat Islam bukan menjadikan Islam sebagai asas kehidupannya, sebagai sistem kehidupannya. Tapi fakta yang terjadi sekarang adalah justru sistem kehidupan sekuler yang dijadikan sebagai landasan. Apa itu sekuler? Fasludin anil hayya, yakni memisahkan agama dari aturan kehidupan. Ketika agama dijauhkan dari aturan kehidupan, maka sebagai seorang muslim yang terjadi adalah masalah. Ibaratnya adalah ikan. Ikan itu hidupnya di air.
Tapi untuk sementara ini ikan sekarang hidupnya di pantai atau di pinggir, sehingga ikan itu mengalami kesulitan dan masalah. Kita bisa lihat ekonomi yang sekarang dijalankan adalah ekonomi kapitalis. Kemudian apa yang bisa kita lihat sekarang, pendidikan yang dijalankan adalah yang berorientasi kepada materialistik. Kemudian dalam bidang sosial kita tahu yang disebut dengan hedonis, hidup bebas, tanpa aturan. Kemudian kita bisa lihat tatanan sosial yang sangat individualistik. Dan kita bisa lihat sistem perpolitikan yang ada sekarang itu adalah oportunis. Yani orang hanya memandang maslahat. Ketika ada maslahat, disitulah politik itu bicara. Ketika kehidupan ini menaungi masyarakat, maka masyarakat ini adalah masyarakat yang tidak punya arah. Hidup ini untuk kemana? Berkeluarga ini untuk kemana? Kita berbangsa dan bernegara ini untuk arah kemana? Nah, inilah problem hadiromakumullah. Maka disinilah butuhnya dakwah. Dakwah itu untuk menyelamatkan. Dakwah itu untuk memberi keamanan. Dakwah itu untuk memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika tatanan kehidupan ini yang sudah jauh dari Islam, bukan rahmatan lil alamin yang terwujud, tapi justru azab Allah terus-menerus berganti dari tahun ke tahun, silih berganti. Hari ini kita bisa merasakan, ya, setelah kemarin terakhir adalah gempa, tsunami, likuifaksi di Palu yang begitu dahsyat. Tidak lama kemudian sekarang hadir ya, di seluruh penjuru dunia yang kita sebut dengan wabah corona. Wabah ini meluluh lantakan negeri-negeri yang ada di dunia ini. Sampai hari ini wabah ini belum berhenti. Sampai hari ini wabah telah banyak menelan korban. Oleh karena itu, kalau kemudian umat Islam yang diberikan oleh amanah oleh Allah untuk mengurusi dunia ini agar terwujud rahmatan lil alamin, malah justru umat Islam berhenti dari dakwah, meninggalkan dakwah, mengabaikan dakwah, maka masalah demi masalah itu akan muncul di mana-mana. Oleh karena itu, tidak ada lain solusi, kita harus memberikan solusi yang fundamentalis, yang mengakar, sehingga dengan akar itu akan melahirkan sebuah sistem yang akan mewujudkan rahmatan lil alamin. Apa itu sistem yang harus kita jalankan? Kita hidup di dunia bukan kemauan kita. Kita hadir di dunia bukan keinginan kita. Adanya dunia bukan keinginan kita. Adanya kehidupan bukan keinginan kita. Adanya kehidupan, adanya alam, adanya manusia, adanya makhluk ini tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali ini adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keinginan. Maka ketika kita ingin hidup kita ini selamat, hidup kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tidak tahu bagaimana caranya. Kecuali Allah itu sendiri yang memberikan penjelasan kepada kita. Sebagaimana Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya adalah, sudahkah Al-Quran ini kita jadikan sebagai petunjuk bagi manusia? Jika kita mengaku bahwa kita manusia, maka tidak layak manusia itu membuat aturan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat dan bangsanya. Karena diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, alam ini adalah milik Allah. Maka Allah lah yang paling tahu. Allah lah yang paling mengerti bagaimana hidup dan kehidupan itu dijalankan. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah manusia, maka tidak layak manusia itu membuat aturan untuk dirinya. Kenapa? Dia tidak tahu tentang dirinya. Di mana dia dilahirkan tidak tahu. Kapan dilahirkan tidak tahu. Dari siapa dilahirkan tidak tahu. Jangankan itu, jumlah rambut yang ada di kepala saja tidak tahu. Semua itu adalah iroda Allah, kehendak Allah. Allah yang berkuasa tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita menyadari sebagai manusia, sebagai makhluk yang doif, tidak ada jalan, tidak ada pilihan, kecuali kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, guidance kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, inna hadal Quran yahdi lillati yaqwam. Sesungguhnya inilah hadal Quran, yahdi, memberikan petunjuk, lillati yaqwam, kepada jalan yang mulia, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang sukses. Kalau hidup kita ini ingin lurus, hidup kita ingin bahagia, hidup kita ini ingin selamat, tidak ada jalan, tidak ada pilihan kecuali Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Barangkali di tema ini ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dipertanyakan atau kita diskusikan di 2 poin ini. Kami persilahkan kepada pembawa acara atau host yang mengatur jalannya diskusi ini. Oh ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Marsi yang telah menyampaikan materi begitu luar biasa ya. Bagaimana kita menjadi seorang muslim dalam memahami konteks dakwah ini. Nah, mungkin bagi ikhwan fillah, para pemirsa bisa memberikan pertanyaan, mengacungkan tangan, atau memberikan pesan di kolom chat ya, untuk disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Marsi. Kepada teman-teman semua kami persilahkan. Atau mungkin saya mengawali nih Ustadz, pertanyaan Ustadz. Ramadan ini sebagai bulan dakwah ya, sebagai bulan dakwah, bagaimana kita sebagai hamlu dakwah atau pengemban dakwah, karena setiap muslim adalah pengemban dakwah, bukan hanya kewajiban seorang ustadz atau seorang kiai atau syekh, bahkan kita semua menjadi pengemban dakwah. Nah, ketika terjadi wabah seperti sekarang ini, bagaimana sikap kita sebagai pengemban dakwah? Apakah ikut lockdown dakwahnya kayak yang sekarang sedang dilakukan oleh negara-negara ya, termasuk negara kita Indonesia? Apakah kita justru harus menguatkan semangat kita di bulan Ramadan ini, walaupun di tengah wabah yang sekarang ini ditakuti oleh seluruh dunia? Konteks kita sebagai seorang pengemban dakwah seperti apa, dan apakah kita ikut arus ya, ikut memperbanyak aktivitas di rumah, atau kita punya solusi lain yang bisa Ustadz jelaskan ya, untuk kita semua atau kaum muslimin dalam hal mengemban dakwah ini, apalagi di bulan Ramadan yang disebut bulan dakwah. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ketika kita telah ditetapkan sebagai makhluk Allah yang sangat mulia, yakni manusia, itu punya tanggung jawab yang besar terhadap diri kita, keluarga kita, dan umat masyarakat kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka.
Jadi ketika kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap persoalan hidup dan kehidupan kita. Tanggung jawab besar terhadap persoalan keluarga kita. Punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang besar ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak engkau utus wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan alamin? Adalah kehidupan yang diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini milik Allah. Manusia ini milik Allah. Kuburan itu milik Allah. Akhirat itu milik Allah. Ingat, hidup ini singkat. Ketika kita hidup di dunia ini hanya singkat, maka kita harus berpikir panjang dan cerdas. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan di dunia yang singkat ini untuk meraih sukses kehidupan yang selama-lamanya, yakni abadi. Orang sukses itu bukan orang yang hartanya banyak. Orang sukses itu adalah bukan orang yang jabatannya sangat tinggi. Orang sukses itu bukan yang penggemarnya banyak. Tapi orang sukses adalah orang yang hidup dan kehidupannya tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali dia adalah orang-orang yang hidup hanya tunduk dan patuh dengan yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kehidupannya. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya di dunia yang singkat ini untuk kehidupan yang lebih panjang, yakni akhirat. Oleh karena itu, tugas apa yang paling sangat penting agar ya, kemudian kehidupan ini menjadi kehidupan yang sangat bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tidak ada lain ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu yang sangat mendasar buat kita, dan tidak ada lain, tidak ada bukan, bahwa tugas kita sebagai seorang muslim tidak ada jalan kecuali kita harus menjadi orang yang terbaik dalam hidup dan kehidupan ini. Barangkali ini ajakan saya agar waktu yang singkat di dunia ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan yang selamanya, yakni akhirat. Bekalnya tidak ada lain, tidak ada jalan kecuali itu adalah dengan takwa. Takwa itu adalah artinya kita menjaga diri kita seluruhnya, aktivitas kita jaga dengan aturan-aturan yang Allah telah tetapkan, yakni al-Islam. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita mengemban dakwah di tengah wabah ini. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini cepat berlalu ya. Dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa ada ketakutan terkena virus COVID-19 ini. Baik, kepada para pemirsa, teman-teman semua, Ikhwan Fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau bertanya, disilahkan. Bisa mengetik di kolom chat atau memberi kode angkat tangan ya, untuk menanyakan langsung kepada Ustadz Muhammad Marsi. Kami persilakan kepada Ikhwan Fillah semua. Ustadz, ada satu pertanyaan ini Ustadz. Dari silakan. Ustadz Uwas nih. Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Amri Simanjuntak ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana cara kita agar tidak menjadi muslim menjadikan akhirat tujuan sejati? Maksudnya bagaimana cara kita untuk menjadikan bahwa akhirat itu tujuan yang sejati, Ustaz? Oh ya, oke, terima kasih. Jadi yang namanya seorang muslim, hidup dan kehidupannya itu sudah diarahkan, sudah dipandu. Dengan apa? Dengan panduan yang sangat-sangat sempurna. Yakni Al-Quran menjelaskan bagaimana hidup dan kehidupan itu kita jalankan. Ya. Ada kehidupan kita di alam rahim, dijelaskan. Kehidupan kita di alam dunia, dijelaskan. Kemudian nanti akan ada kehidupan di alam kubur, dijelaskan. Kemudian nanti akan hidup di akhirat, itu dijelaskan. Kemudian akan hidup di dua tempat, surga atau neraka, dijelaskan. Itulah aturan yang sejati, yakni Al-Quran. Maka kita sebagai seorang muslim faham bahwa tujuan kita hidup ini bagaimana kita meraih ya, goal ending akhirnya. Ya, akhir itu adalah apa? Itulah adalah surga. Bagaimana agar seorang muslim itu meraih surga? Tidak ada jalan kecuali dia menjadi orang yang beriman, kemudian dia menjadi orang yang beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Apa janji Allah? Allah telah sediakan surga untuk dirinya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, lahum jannah, bagi mereka adalah surga. Apakah ada cita-cita seorang muslim kecuali dia ingin masuk surga dibandingkan dengan yang lain? Tidak ada. Adakah kenikmatan yang lebih hebat daripada surga? Tidak ada. Adakah hidup yang lebih lama, panjang, kecuali di dua alam neraka atau surga? Maka ketika kita punya keinginan yang sangat mulia agar menjadi penghuni surga, tidak ada jalan, tidak ada pilihan, kecuali kita harus kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu guidance. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, manual kita dalam menuntun hidup dan kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai undang-undang untuk mengatur keluarga kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai undang-undang untuk mengatur kehidupan berekonomi, berpolitik, berpendidikan, sosial, dan seluruhnya. Karena Islam itu adalah sempurna mengatur hidup. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya penduduk suatu negeri itu memilih sesuatu pilihan yang cerdas, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri amanu wa taqaw, dia beriman kepada Al-Quran, bertakwa, tunduk, patuh, lafatahna alaihim, pasti kata Allah akan aku bukakan barokah, keberkahan. Apa itu barokah? Kebaikan. Penduduknya baik, buminya menjadi baik. Tapi apa yang terjadi saat ini? Orang yang merusak dan akhirnya bumi menjadi rusak. Tapi kata Allah, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Ya, akan Allah buka keberkahan dari langit dan bumi. Namun kata Allah sebaliknya, walakin kadzabu, tapi kalau mereka kadib, dusta, ngaku Islam tapi tidak mau tunduk dan patuh diatur dengan Al-Quran, itu namanya kadib. Walakin kadzabu fautnahum bima kanu yaksibun. Karena mereka dusta, tidak mau tunduk dan patuh dengan Al-Quran, maka Allah azab kaum itu. Jadi kalau hari ini kita sekarang ya diajab dengan
namanya virus corona. Ya, itu tidak ada pilihan lain kecuali kita sekarang melakukan introspeksi diri, muhasabah diri. Ada apa dengan diri saya? Ada apa dengan keluarga saya? Ada apa dengan masyarakat saya? Ada apa dengan bangsa dan negara yang kita tempatin ini? Cukup bagi orang beriman peringatan-peringatan terdahulu itu menjadi pelajaran hikmah buat kita. Oleh karena itu Ramadan adalah bulan yang Allah pilih. Di antara 12 bulan ini Allah pilih satu namanya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka kita sebagai seorang muslim, kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk hidup, diberikan oleh Allah waktu, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, maka saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amro ini. Aku tinggalkan dua perkara. Lan tadilu. Tidak akan tersesat. Mata masak bihim. Selama mereka itu tamasuk memegang teguh Al-Quran. Lan tadilu abadan. Maka orang itu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah. Yakni Al-Quran. Wa sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni sunnah-sunnah hadis-hadis yang beliau sampaikan dari Rasulullah. Jadi singkat akhirnya ketika dakwah itu harus punya tujuan yang jelas dengan cara yang benar. Dakwah itu adalah perubahan. Perubahan apa? Minad dulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahayanya Allah. Kalau hari ini musibah demi musibah, apapun terjadi, kenapa? Dunia sekarang dalam keadaan gelap. Dunia tidak diterangi dengan cahaya Al-Quran. Maka dakwah yang sangat urgent sekarang ini adalah rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran, dan kebenaran itu harus dijadikan sebagai nur, cahaya. Dan Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat Nabi yang masih ada sampai hari ini. Untuk selamanya. Untuk kita semua. Untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin ketika Al-Quran itu dibumikan. Ketika Al-Quran itu diterapkan. Terima kasih. Ustaz, ya, syukron atas jawabannya dari pertanyaan Ustaz Puas. Ini masih ada beberapa pertanyaan ini Ustaz. Yang berikutnya dari Ustaz Heru. Bagaimana memaksimalkan dakwah di saat kita harus berdiam di rumah? Ustaz. Ya, baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah tugas mulia para nabi, para rasul. Dakwah ini adalah tugas mulia para sahabat, para tabi'in, para ulama, para ustadz, para guru. Dakwah ini adalah tugas kaum muslimin. Bagaimana dalam kondisi sekarang ini, di mana wabah ini sekarang menjalar kemana-mana? Kita sebagai seorang muslim diberikan panduan yang sempurna. Diberikan contoh manusia yang perfect, sempurna. Bagaimana kata Rasulullah ketika suatu wilayah itu terkena wabah? Maka masyarakat yang ada di tempat wabah tidak boleh keluar. Buat masyarakat yang tidak kena wabah, dia tidak boleh masuk. Lockdown saja. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kemudian dia tetap melakukan aktivitas ya, sebagai seorang muslim. Dia sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mencari nafkah. Pendidikan, taklim, memakmurkan masjid harus dihidupkan. Ya, ini tugas kaum muslim. Nah, bagaimana caranya? Itu diatur ketika orang dalam keadaan sakit yang kena ruqsah, ya, dan sakitnya itu bisa menular, maka dilarang untuk hadir. Nah, inilah peran negara. Bukan kemudian perintah-perintah yang mulia ini diberhentikan. Apa faktanya? Kenapa kemudian pasar itu tidak ditutup? Kenapa supermarket itu tidak ditutup?
Lebih mulia mana? Menghidupkan pasar atau menghidupkan masjid? Nah ini, ketika sekularisme itu menjadi landasan kehidupannya, jangan bawa-bawa agama dalam ranah kehidupan ini. Inilah akibatnya. Padahal hadirin rahimakumullah, ketika para sahabat itu menghadapi masalah-masalah besar, wabah apa, dia kembalinya adalah ke masjid. Masjid itu rumah Allah. Tinggal diatur ketika seseorang itu sedang kena penyakit, dia harus diisolasi. Tidak boleh dia datang ke masjid. Bukan kemudian dibatasi, tapi diatur. Nah, begitu juga dengan dakwah. Kalau sekarang kita tidak bisa dakwah di masjid di mana, tidak ada yang bisa menghalangi dakwah. Dan dakwah tidak boleh berhenti. Apapun musibahnya. Ya, ketika seseorang wanita, ya, dia sudah balik. Kemudian ketika dia sedang kedatangan haid, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat. Tapi buat wanita itu tetap punya kewajiban menyampaikan dakwah. Ya. Karena apa? Dakwah ini adalah komunikasi. Dakwah ini adalah transfer pengetahuan. Dakwah ini adalah memahamkan. Dakwah ini adalah menyelamatkan. Ketika dakwah itu berhenti, siapa yang akan menyelamatkan manusia ini? Inilah pentingnya para ulama, ya, para asatidz untuk menjelaskan kembali, ya, yakni arruju ilal haq, kembali kepada al-haq, yakni kepada al-Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kehidupan ini akan mendapatkan rahmatan lil alamin. Walau an alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu dia beriman, penduduknya beriman, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, orang yang adil, al-imamu adil, maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, ya, salah satu turaddu dakwatuhum. Dakwatuhum. Ada 3 kelompok manusia yang la turaddu, tidak tertolak. Apanya? Doanya. Siapa itu? Shaimin, yakni orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka, maka doa orang-orang yang berpuasa ini sangat diijabah. Maka harus tampil seorang pemimpin untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, manfaatkan waktu-waktu puasa ini agar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah segera menghilangkan wabah corona ini. Yang kedua adalah al-imamu adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil adalah lahir dari pemimpin yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang al-khauf minal jalil, orang yang sangat takut kepada Allah. Wal amal bitanjil, pemimpin yang bertakwa adalah dia akan menjalankan aturan yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Ini. Jadi ketika kita hadir seorang pemimpin yang bertakwa, yang adil, Allah khauf minal jalil. Jadi sangat memiliki rasa takut kepada Allah, wal amalu bitanjil, dan menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka pada sekarang ini kesempatan, ya, dakwah jangan berhenti, sholat jangan berhenti. Ya, karena ini adalah fardu ain buat kaum muslimin, tidak bisa ditinggalkan. Cuman masjidnya ditutup nih, Ustaz, seperti apa? Kita mau sholat di masjid, masjidnya ditutup. Ya, memang sekarang banyak pengurus masjid itu bukan pengurus, tapi penguasa masjid. Masjid itu milik Allah, bukan milik individu, bukan milik kelompok, bukan milik negara, bukan. Jadi masjid itu adalah al-milkiyah amah, kepemilikan yang penggunaannya adalah seluruh kaum muslimin. Al-milkiyah amah, tidak boleh. Karena di situ ada hukum-hukum. Ketika kemudian masjid itu di-lock, dikunci, maka orang-orang yang sadar, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, orang-orang beriman, ketika kalian diseru oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, segera fas'au an dzikrillah. Segera kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkan al-bai', jual beli. Ini ayatnya qot'i Al-Quran
Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 9. Nah, Ya. ini lebih baik kalau kalian tahu. Ketika kita ada masalah, ada musibah, maka seorang pemimpin harus hadir untuk menyampaikan kepada umatnya agar menjadikan musibah ini adalah pelajaran. Banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah. Apalagi sekarang kita hadir di bulan Ramadan, janji Allah kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya doanya itu adalah diijabah. Ampunan Allah setiap hari Allah berikan kepada mereka. Minta maaf kepada Allah. Afwan Ustaz dipotong, ini waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Ya. Memang waktu kita kurang ini Ustaz. Jadi luar biasa, masih penjelasan Ustaz masih sangat banyak dan sangat luar biasa. Cuman waktu memang yang kita yang dibatasi oleh waktu kita ya. Jadi kayaknya kita besok harus lebih awal lagi nih kayaknya. Siap. 1 jam kurang tidak cukup. Ini masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Cuman waktunya sudah tinggal 3 menit. Mungkin pertanyaannya bisa dipending untuk lain kesempatan. Untuk sekarang mungkin Ustadz closing statement sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Ya baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ketika kita hadir di bulan yang paling mulia Ramadan, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka ketika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita. Maka Rasulullah SAW mensinyalir kepada kita, jadilah orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah. Siapa? Inna minan nas mafatiha lil khair. Jadilah kalian manusia-manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Magolik li syar'i. Jadilah kalian orang-orang yang mengunci pintu-pintu keburukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktunya sudah berakhir. Ya, syukran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian